Kang Bima lagi foto-foto nih Bu sama ibu-ibu PKK. Terus Bu Wali captionnya gini, butuh kipas dan air putih katanya. Yang paling cemburuan, ibu atau bapak? Saya. Harus cepet ya jawabnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adi. Ya, finally akhirnya bisa ngundang Bu Wali ke podcast ini. Makasih banyak, Bu. Oh, dengan senang hati, Pertama-tama saya mau bilang makasih, Bu. Ini suatu kebanggaan buat saya. Ibu mau nyempetin waktunya di sini buat join, walaupun cuma online, Ibu. Seneng lah ya. Ya, di waktu yang sibuk pastinya, Bu ya. Kita bagi-bagi waktu. Ini sudah dijadwalkan spesial buat Mas Adi. Aduh, saya jadi nggak enak, Bu. Ini baru beres dari kajian katanya, Bu ya. Kalau boleh tahu apa tuh, Bu, kajiannya, Bu? Saya setiap hari Selasa itu ada kajian Quran. Nah, tapi Selasa kemarin qadarullah gurunya lagi ada uzur, jadi pindah tadi gitu. Nah, jadi karena dadakan, jadi agak sedikit menyesuaikan semua jadwal-jadwal gitu, Mas Adi. Iya, punten nih Bu ya, jadi nggak ganggu waktunya nih Bu. Enggak dong, enggak senang kok udah dijadwalkan. Bu, nih di kondisi kayak gini kita ngobrol santai Bu ya. Ibu malah tambah banyak baca atau enggak nih Bu? Karena saya lihat dari postingan IG-nya kayaknya kalau masalah baca, review buku, Ibu sering banget tuh Bu. Alhamdulillah dengan kondisi pandemi ini kita punya banyak waktu sebenarnya. Oke. Ya, jadi menurut saya sih bukan cuma saya, tapi semua orang ya hampir semua orang memiliki kondisi yang sama, yaitu waktu yang lebih banyak lah gitu ya. Karena kan apa? Kita banyak kegiatannya di rumah ya. Jadi kita tidak buang-buang waktu untuk perjalanan ya, gitu. Jadi misalnya biasanya saya itu kegiatan sehari ada beberapa tempat. Nah, perjalanan dari satu titik ke satu titik aja itu udah berapa makan waktu berapa lama kan gitu ya. Nah, sekarang ini kondisi pandemi lebih banyak kegiatan itu di rumah dan virtual. Nah, jadi waktu kosong itu bagi saya itu lebih banyak dan sayang kalau nggak diisi dengan baca buku gitu, Mas Adi. Jadi itu kalau ngisi waktu selang itu kira-kira Ibu bisa ngabisin satu buku atau memang nanti lanjut lagi deh gitu, nulisin lagi gitu? Tergantung bukunya. Ya, tergantung bukunya. Kalau buku-buku populer itu kan sehari bisa selesai. Tapi kalau buku textbook ya itu kan harus menguras pikiran juga ya, agak susah dicerna kata-katanya gitu. Ibu sejak kapan Bu suka baca buku gitu loh? Baca buku tuh sebenarnya dari kecil juga suka baca buku ya. Cuma mungkin jenis bacaan yang berbeda gitu. Jadi mungkin lagi kecil bacaannya masih komik-komik lucu-lucuan gitu kan. Tapi remaja apa gitu ya. Sekarang kan udah menjelang manula ya. Jadi bukunya pun apa? Masa manula Ibu? Ibu kan baru berapa sih? 25 tahun Bu ya? 24 tahun dibalik. Nah Bu, saya kan sebenarnya bukan tipe orang yang suka baca, tapi saya suka nonton nih Bu, gitu. Jadi saya lebih senang lihat visual dibanding entah kenapa kalau baca tuh kayak burem gitu. Nah tipsnya apa sih Bu? Mungkin orang-orang juga pengen gimana sih pengen baca buku supaya suka gitu. Sebenarnya awal saya suka banget baca buku itu ketika kuliah. Waktu itu karena kita punya tanggung jawab untuk belajar ya, untuk ngafalin pelajaran, itu susah banget saya masuknya gitu ya. Jadi apalagi waktu itu saya kuliah saya akuntansi ya. Jadi kayaknya teori-teori itu susah banget masuknya. Nah, lalu teman saya itu hobi baca. Nah, baca novel. Nah, lalu saya cobalah, ini bagus sih novel gitu. Saya coba baca. Karena novel itu fiktif, jadi kan kita terus ngikutin alurnya gitu ya. Nah, ternyata dengan mengikuti alur cerita dan kita membaca, itu melatih otak kita, menstimulasi otak kita untuk menghafal sesuatu. Nah, kalau kita membaca novel, itu melatih otak kita untuk menghafal cerita, kan gitu kan? Yes, betul. Nah, manfaat buat saya saat itu, kok saya lebih mudah dalam mempelajari mata kuliah gitu ya, pelajaran-pelajaran kuliah itu ketika saya baca, baru sekali baca itu saya udah langsung nyangkut gitu. Tadinya sebelum saya membaca novel itu saya udah baca sampai bawah, balik lagi ke atas itu nggak ngerti-ngerti kan gitu kan. Nah, dari situlah saya merasa bahwa oh ternyata
rajin membaca itu tidak perlu harus berat gitu ya, sesuatu yang ringan, tapi kita menstimulasi otak kita, melatih otak kita, ternyata itu bermanfaatnya banyak. Jadi daya hafal kita itu lebih bagus. Nah, kalau kita membaca buku fiktif atau sebuah cerita, itu kan kita bisa berimajinasi ya. Bahkan Yes. novel-novel yang difilmkan, kalau kita nonton, kadang-kadang kita kecewa sendiri karena apa hayalan kita dengan yang yang difilmkan tidak sesuai gitu loh, Mas Adi. Nah, saya mau tahu nih, Ibu ketemunya di mana sih dulu sama si Bapak gitu? Kang Bima itu adalah sepupunya keluarga kami gitu ya. Nah, jadi artinya dengan Kang Bima itu masih ada hubungan keluarga. Gitu. Oke, jadi memang enggak yang dari kuliah kakak kelas, terus PDKT dan lain-lain gitu. Saya ini korban perjodohan yang sukses. korban perjodohan yang beruntung. Tapi sama-sama beruntung lah Bu ya, Pak Bima juga dapetin Ibu gitu, sama-sama lah. Soalnya panutan banget nih Bu, sebagai orang Bogor, saya kalau ngeliat Ibu sama Bapak tuh di IG kayaknya. Masya Allah. Wow gitu. Jadi Ibu tuh nggak sempet yang namanya PDKT, pacaran misalnya kayak jalan di makan di kaki lima atau nonton di bioskop gitu. Apa sempat ngalamin kayak gitu juga? Saya menjalani itu setelah saya nikah. Karena ketika perjodohan itu, lalu Kang Bima harus melanjutkan studi di Australia. Nah, jadi setelah perjodohan, tunangan ya, kita saat itu zamannya tunangan, kita melakukan pertemuan keluarga, tunangan, lalu Kang Bima duluan ke Australia. Nah, sambil Kang Bima di Australia, kami mempersiapkan pernikahan hajat gitu loh. Nah, 6 bulan Kang Bima di Australia dan saya 6 bulan bersama keluarga besar menyiapkan pernikahan. Lalu Kang Bima pulang, kami melangsungkan pernikahan. 2 bulan kemudian saya dibawa Kang Bima ke Australia gitu. Nah, disitulah proses pacaran kami gitu. Oh, lama Bu ya di Australia? 4 tahun, 4 tahun. Wow, itu setelah Ibu selesai dari S2-nya IPB? Enggak. Saya selesai IPB itu berapa tahun yang lalu. Saya waktu itu, waktu saya nikah sama Kang Bima itu, saya sedang menjalankan skripsi. Nah, jadi saya belum selesai skripsi, udah dinikahi sama Kang Bima. Jadi setelah itu, akhirnya saya sempat pulang dulu untuk menyelesaikan itu. Terus kadarullah saya juga hamil di sini, di Indonesia. Terus saya melahirkan di Indonesia, usia anak saya 2,5 bulan, saya bawa ke Australia gitu. Jadi ya hidup kami ya luar biasa lah pengalaman untuk bolak-balik gitu. Oke, jadi cukup lama ya Bu ya di Australia sebenarnya? Lumayan 4 tahun lah. Nah, kalau misalnya saya boleh tanya nih Bu, iseng aja Bu, kalau Ibu di Bogor itu tempat favorit sama Kang Bima di mana? Tempat makan ataupun apa yang harus yang restoran atau apa yang kaki lima atau yang gimana nih Bu? Saya itu sama Kang Bima punya latar belakang status ekonomi, sosial, budaya yang berbeda. Nah, tapi untuk hal kebiasaan makanan, Kang Bima itu lebih tradisional dibanding saya gitu. Jadi Kang Bima, saya mengenal yang namanya makan di warteg itu sama Kang Bima gitu. Yang namanya ngaprak di pasar itu sama Kang Bima. Karena dulu Kang Bima itu sering diajak ke pasar belusukan sama ayahnya gitu. Nah, jadi kalau kita melihat Kang Bima sekarang belusukan itu udah dari waktu dia kecil itu memang dibiasakan sama orang tuanya seperti itu. Nah, jadi saya kenal sama Kang Bima itu banyak sekali hal-hal yang saya tidak terbiasa lakukan gitu ya, kayak misalnya makan di warteg, terus naik bis yang non AC yang gelantungan gitu kan. Nah, terus ya kayak belusukan ke pasar dan lain-lain gitu. Jadi Kang memang Bima dari keluarga memang nggak dibiasakan dari dulu Bu ya, bisa dibilang kayak gitu Bu Yanda? Saya tidak terbiasa karena gini, saya ini keluarga sederhana, tapi orang tua saya tuh protektif banget gitu. Nah, jadi dari diatur banget, orang tua saya tuh disiplin banget, tapi secara sosial ekonomi kami tuh sangat sederhana gitu. Beda dengan Kang Bima itu anak jenderal gitu ya, yang latar belakang keluarganya luar biasa, tapi paham. Karena kultur mereka gitu ya, kultur keluarga mereka itu yang merakyat sekali gitu. Jadi bahkan saya diperkenalkan dengan hal-hal yang merakyat itu oleh Kang Bima gitu. Ibu kan sekarang jadi istri Pak Wali gitu ya, dan pasti banyak kegiatan organisasi, termasuk salah satunya adalah PKK, benar Bu ya? Ya, PKK. Saya ternyata baru tahu kalau PKK lahirnya atau dibentuknya di Bogor Bu ya?
Bogor, iya betul-betul. Oh gitu. Iya Nah, betul-betul. peran penting PKK apa sih Bu kalau boleh tahu? Mungkin para penonton juga pengen tahu. Yang saya tahu kan PKK itu ibu-ibu gitu. Nah itu tuh apa tuh? Iya, iya, banyak banget ya orang-orang yang nggak paham tentang PKK. Banyak banyak. Kalau saya sih, saya tuh masuk PKK kan berarti ketika saya dampingin Kang Bima sebagai kepala daerah ya, jadi secara otomatis saya jadi ketua PKK. Nah, saya juga awalnya nggak tahu gitu, yang saya tahu PKK itu cuma lomba masak, terus Iya posyandu kayak betul gitu kan. betul. Nah ternyata PKK itu yang berawal tadi yang tadi Mas Adi sampaikan ya dari yang apa namanya itu tuh ada kayak home economic di Bogor kayak gitu-gitu ya dulu tahun 57 kayaknya 1957. Nah, jadi ternyata dengan berjalannya waktu, nah itu dibuatlah sebuah program-program kerjanya PKK sampai 10 program pokok ya kita sebutnya. 10 Nah, ya Bu. itu ternyata dari yang namanya kegotong royongan sampai namanya cinta tanah air itu tuh semuanya tuh ada di 10 program pokok PKK. Nah, dengan Wow. berkembangnya, makanya itu luar biasa ketika saya kecemplung di situ yang, keren banget ya Iya gitu. iya betul Sampai betul. yang namanya pola asuh anak ada di situ, yang namanya perlindungan anak, yang namanya gizi masyarakat, yang namanya kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat. Pokoknya Iya luar iya. biasa Iya, banget iya. gitu. Makanya kalau misalnya ya Mas Adi ini sedikit share ya, kalau misalnya dalam kondisi pandemi seperti ini kita harus sering-seringnya cuci tangan gitu ya. Nah, sebenarnya di PKK itu hal yang biasa karena apa? Salah satu indikator perilaku hidup bersih dan sehat adalah cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir kan gitu kan. Itu Nah, itu sudah kan ada. udah ada gitu Sudah loh. ada di PKK Udah ada jauh-jauh ya. gitu. Betul. Betul. Jadi kayak kondisi pandemi ini hidup kita harus bersih dan sehat itu tuh betul-betul udah mendarah daging di kader-kader PKK ya seperti itu. Jadi sebenarnya dengan kondisi pandemi ini tinggal kita gerakan lagi kader-kader untuk terus mensosialisasikan hidup bersih dan sehat di masyarakat gitu loh. Jadi kalau tadi Mas Ah, Adi nanya perannya apa sih sebenarnya PKK? Kalau menurut saya sih luar biasa karena bukan hanya sebatas membantu pemerintah dalam pendataan ya, pencatatan, tapi juga penyuluhan itu gitu. jadi bukan sekedar posyandu Ibu ya PKK itu. Bukan cuma lomba masak. Nah, itu PKK berarti semua gini saya mau tanya Bu, apakah Hmm. semua ibu-ibu boleh Hmm. ikut atau memang ada seleksinya atau laki-laki boleh ikut? Saya nggak tahu nih gimana nih Bu. Uh, Bukan cuma ibu-ibu, tapi juga anak remaja juga boleh, karena kami di dalam programnya juga ada pembinaan remaja ya. Nah, lalu di kepengurusan kami ada laki-laki 2 orang gitu. Jadi sebenarnya stigma PKK itu hanya ibu-ibu gitu ya, itu sebenarnya salah. Di tingkat pusat banyak PKK yang pakai baju, yang laki-laki pakai baju PKK banyak. Di tingkat provinsi Oh, pun banyak gitu. Jadi oke. kalau Mas Adi mau bergabung dengan saya dengan senang hati. Oh siap, saya siap membantu sebagai warga Bogor Bu. Oh jadi boleh ya Bu ya laki-laki juga masuk Boleh, PKK. boleh, boleh. Karena Boleh. memang Selama memang memiliki passion dan latar belakang yang nyambung ya. Jadi misalnya nih di kami itu ada 2 orang pengurus PKK laki-laki karena memang bergerak di bidang lingkungan dan tanaman pertanian gitu oke, ya. Nah itu oke. dia masuk di situ gitu. Ada juga di provinsi itu karena bergerak di bidang kesehatan, jadi pengurus PKK-nya ada yang laki-laki karena dia paham tentang kesehatan gitu. Seperti itu Mas. Ya Kalau Kang betul. Bima ikut Seperti nggak Bu? kalau kepala daerah itu otomatis menjadi pembina PKK. Karena kan Oke. PKK itu kan mitra pemerintah ya. Nah, PKK itu diketuai oleh istri kepala daerah ya. Kepala daerahnya tentunya wali kota sebagai pembina. Nah, jadi sehebat apapun misalnya gerakan PKK tapi tidak disupport oleh pembina nih, nah itu kurang greget gitu ya, kurang pageh gitu, kurang Iya, apa iya. ya, kurang larinya kurang kenceng lah. Kurang Begitu mantap. juga sebaliknya, pemerintah sehebat apapun Pak Wali dengan jajaran pemerintahnya melakukan berbagai program, tapi tidak menggait PKK, karena PKK itu kan ujung tombak di masyarakat, itu pun program-program dinasnya kurang bisa bergerak sampai ke masyarakat gitu loh. Jadi kita tuh harus saling Berkesinambungan ya Bu ya. berkaitan, Betul. berkesinambungan, Saling betul. kerjasama. Tapi ada pertanyaan nih Bu. Saya lucu-lucuan sedikit saya kepoin Instagramnya Bu Wali nih. Jadi ada di situ Kang Bima lagi foto-foto nih Bu sama ibu-ibu PKK. Terus Bu Wali captionnya gini, butuh kipas dan air putih katanya. Itu apa nih Bu tandanya nih Bu? Saya mau tahu nih Bu.
apakah itu jealous atau apa? Bu, risih nggak sih Bu Enggak. kalau suami dimintain foto sama ibu Bu gitu? Ya intermezzo aja nih Bu. Ya. Gini ya, Mas Adi ya. Kalau kepala daerah, ini saya jawabnya serius. Kepala daerah itu kan dipilihnya oleh warga ya, oleh Betul, masyarakat. betul. Dan lebih dari 50% pemilihnya Kang Bima itu ibu-ibu. Wow. Ya. Wow ya. Nah, jadi artinya ketika Kang Bima sudah terpilih jadi kepala daerah, terus banyak fansnya ibu-ibu, sebenarnya itu no wonder lah, itu mah pemilih Kang Bima semua gitu kan ya. Nah, jadi memang pendukungnya Kang Bima banyak ibu-ibu gitu ya, karena mungkin ada hal-hal lain yang mereka lihat dari Kang Bima gitu. Tapi yang pasti kalau media sosial itu kan, kalau saya melihat media sosial itu adalah sarana kita untuk menunjukkan sesuatu hal yang sebenarnya bisa menghibur, bisa edukasi gitu. Jadi Setuju. jangan percaya dengan caption saya yang kadang-kadang agak-agak provokatif gitu. Saya setuju Bu. Betul, Tapi betul. Ibu risih nggak sih sebenarnya? Maksudnya gini, ini ibu-ibu sih. Naon sih iya? Kalau udah pegang-pegangan mungkin itu agak risih ya, bukan Iya betul. pegang-pegangan, menyentuh lah gitu kan. Karena ibu-ibu itu seringkali kan gemes kali gitu ya sama kami. Jadi kalau foto itu harus megang gitu, harus megang Kang Bima gitu kan. Nah, saya pernah waktu itu karena suatu hari kita belusukan bersama-sama, saya di belakang gitu kan. Wah, ibu-ibu itu kayaknya ngerubutin Kang Bima sampai segitunya. Sampai ajudan Kang Bima bilang, "Ibu-ibu itu punten ada Bu Walinya," gitu. Enggak digubris loh gitu ya. Enggak peduli. Itulah kekuatan mama gitu, the power of mama itu luar biasa. Ya Allah sampai segitunya Bu. Itu nggak ada yang nengok ke belakang gitu, nggak ada yang lihat saya gitu kan. Jadi saya ketawa-ketawa aja gitu. Bu, ini saya dapat pertanyaan dari beberapa, tadi saya sempat share di sosmed, terus ada Ya. beberapa yang DM saya juga Bu. Mau jawab Bu? Boleh. Ada Bismillah, dari udah nggak susah. dari Nazar, katanya bagaimana menghadapi, nah ini sebenarnya saya mau tanya cuma nggak enak nih Bu, tapi untung ada yang nanya, bagaimana menghadapi autoimun yang Ibu alami sekarang? Oke. Nah, itu tuh apa sih Bu gitu? Ya. Saya mengalami autoimun itu sekitar baru 3 tahun yang lalu ya gitu. Jadi saya juga tidak begitu menguasai autoimun secara global, tapi saya hanya mempelajari autoimun yang berkaitan dengan saya gitu. Nah, jadi autoimun itu kan sebenarnya kalau secara sederhana itu bahwa diri kita itu punya sel-sel jahat, sel-sel baik gitu ya. Karena di mana sel-sel baik itu untuk melindungi kita. Nah, autoimun itu di mana sel-sel baik kita kebanyakan gitu kan. Jadi artinya menyerang diri kita sendiri. Nah, itu yang yang terjadi pada diri saya. Menyerangnya bagaimana? Menyerangnya itu yang akhirnya terjadi peradangan di dalam diri saya, terutama di pembuluh darah yang yang menuju ke batang otak gitu. Makanya ketika kalau saya udah kambuh, karena terjadi peradangan di pembuluh darah batang otak, jadi oksigen dan darah itu nggak ngalir ke kepala. Nah, makanya sakitlah kepala seperti itu. Bahkan kalau terapinya itu bisa harus minum pengencer darah supaya darah tetap masuk ke dalam ke otak ya gitu kan. Nah, terus peradangan. Jadi selain saya sambil mengobati radangnya gitu. Jadi kalau radangnya sudah sudah sembuh, nah peredaran darah dan oksigen lebih lancar ke kepala. Itu sih yang saya ini kan ya, ditambah lagi dengan menyerang ke persendian. Nah, rata-rata orang-orang autoimun itu pasti menyerangnya peradangan di persendian seperti itu. Tapi artinya saya ingin memotivasi juga nih teman-teman yang nonton podcastnya Mas Adi ya gitu, bahwa autoimun itu katanya sih nggak bisa sembuh, tapi bisa ditekan, bisa ditidurin gitu ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara pola makan yang sehat dan pola istirahat dan manajemen stres gitu. Saya udah bersosialisasi sama teman-teman yang punya autoimun, mereka cuma punya pesan gini Mas saya, Teh Yana, yang penting nggak capek, nggak stres gitu. Saya sempat mikir, gimana ceritanya Ibu Wali nggak stres, nggak capek gitu ya dengan berbagai aktivitas, tapi poinnya bukan seberapa banyak aktivitas saya, tapi seberapa bisa saya mengelola stres yang ada di dalam diri saya gitu. Nah, ternyata itu butuh berlatih. Nah, gitu. Sampai saat ini sih saya cukup bisa mengelola mengelola lelah saya dan stres, dan utama itu pola makan yang sehat.
tidak makan yang berwarna buatan yang mengandung perasa buatan kayak gitu ya, pewarna, perasa kayak gitu. Jangan yang Goreng-gorengan. instan gitu. Goreng-gorengan ya, sama. Karena kan kalau goreng-gorengan masuknya ke kolesterol. Nanti pengentalan darah. Nah, kalau pengentalan darah nanti darah saya aja yang normal aja susah masuk, harus diencerin, apalagi kalau ada pengentalan darah kan kayak gitu. Oke, Bu, Jadi betul-betul diet makanan. Ini Ibu berarti pengobatannya itu khusus atau memang kalau pusing ya kita minum obat warung aja deh gitu, atau ada harus terapi khusus atau gimana nih, Bu? Kalau autoimun itu obatnya steroid ya. Ada obat, kita menyebutnya obat dewa gitu, steroid. Jadi memang kita harus mengkonsumsi steroid dan juga vitamin D secara rutin dengan dosis yang besar gitu. Nah, tapi itu biasanya di saat kita sedang flare ya gitu kan, lagi lagi kambuh banget, lagi kumat. Nah, itu biasanya minum si steroid itu, tapi bertahap dikurangin gitu. Nah, saya kurang lebih udah 1 tahun ini saya nggak minum steroid itu. Wow. Dan saya biasakan pola hidup bersih dan sehat aja gitu kan, seperti itu. Tepuk tangan dulu Mas Adi. 1 tahun bertahan gitu. Alhamdulillah. Jadi saya dan teman-teman yang dengerin ini kita doakan semoga Ibu Ena dan orang-orang yang mengalami autoimun bisa cepat pulih, mungkin hilang. Ya, hilang nggak bisa. Tapi Hilang nggak bisa. ditekan, gitu. Oke, amin. Semoga yang terbaik ya Bu ya. Pokoknya jangan stres-stres Bu. Insya Allah. Oke, lanjut pertanyaan kedua dari Budi, itu ada, adakah sosok artis yang Ibu idolakan? Nah, ada nggak nih Bu? Artis ya? Artis siapa ya? Mungkin artis, musisi, dan lain-lain kali Bu. Iya, saya suka Dian Sastro sih sebenarnya. Kemarin juga saya baru nonton podcastnya ada seseorang tokoh dengan Dian Sastro, dan saya seneng banget, tuh anak pinter banget gitu ya. Luas banget wawasannya gitu kan. Pola pikir dia mungkin karena latar belakangnya filsafat ya gitu. Jadi agak bisa banyak sekali filosofi kehidupannya yang keren menurut saya sih itu ya. Oke, lanjut yang ketiga ini dari Riza, ada makanan favorit. Makanan favorit. Bu Wali Makanan favorit saya tuh yang mengandung roti-rotian ya. Ini yang perbedaan saya dengan Kang Bima. Kang Bima itu makanannya tuh yang tradisional, kalau saya roti-rotian, pasta-pastaan gitu. Oh, lebih ke western. Saya lebih ke western ya. Kalau Kang Bima lebih ke tradisional gitu. Makanya nggak pernah matching kalau ke restoran. Berarti kalau kayak pete, jengkol, Ibu nggak makan ya? Enggak. Itu enak Bu. Ibu mesti coba. Kang Bima juga ngomong kayak gitu. Itu salah kalau Ibu nggak coba. Enak. Terima kasih. Bu, sebelum kita akhiri, mungkin Ibu juga ada aktivitas yang lain, tapi ada pertanyaan cepat nih Bu, silakan dijawab nih pertanyaan cepat. Ada 3 pertanyaan cepat. Okay. Yang paling cemburuan, Ibu atau Bapak? Saya. Harus cepet ya jawabnya. Harus cepet. Akhirnya nggak bisa bohong kalau cepet. Nggak bisa bohong. Ya. Oke, terus nonton atau baca? Nonton. Baca. Oh, baca. Udah baca. Baca. Nonton belum bisa Bu, bioskopnya belum buka. Belum boleh. Tapi ini saya punya cerita sedikit Mas Adi. Jadi ini lucu, Kang Bima tuh suka banget nonton dan saya nggak suka nonton gitu. Jadi ketika karena kita nggak ada fase pacaran kan gitu kan, setelah nikah dia cuma bilang gini, saya baru pernah menemukan perempuan yang nggak suka nonton. Itu adalah kamu. Ya saya nonton sesekali lah, tapi bukan yang kayak orang edik banget nonton. Tapi nggak ada film favorit? Apa punya? Saya nggak. Kalau secara judul tidak, tapi saya suka genrenya itu drama gitu. Saya suka film-film drama. Any kind of drama saya suka. Indonesia, Western, Korea? Apapun yang penting drama. Oh, apapun yang penting drama. Oke. Yang ketiga, yang terakhir nih Bu, pantai atau gunung Bu? Pantai. Kenapa? Saya lebih bisa menikmati pantai karena ketika saya duduk di sebuah pantai gitu ya, saya bisa melihat luasnya laut. Saya bisa mencoba mencari titik terakhir laut itu walaupun saya tidak pernah bisa mendapatkannya gitu. Jadi dan kadang-kadang ketika saya berdiri di pantai, saya juga membayangkan sedalam apa sih laut ini atau pantai ini gitu kan. Nah, jadi banyak imajinasi saya yang lebih bisa saya tuangkan di pantai dibanding di gunung gitu. Saya nggak bisa
tidak bisa mendapatkan sensasi gunung tuh saya nggak bisa. Gitu. Kalau seorang pembaca buku tuh kalau menjelaskan tuh sangat puitis ya bahasanya. Gitu ya. Sampai saya nggak ngerti maksudnya. Ibu, sebelum kita akhir, Ibu ada pesan-pesan untuk para pendengar atau Ibu ada proyek ke depan yang ingin Ibu sampaikan di sini mungkin atau ada apapun, silahkan Bu. Iya. Kalau saya karena latar belakang pendidikan saya itu ilmu keluarga dan perkembangan anak, saya sangat concern sekali bagaimana mengajak ibu-ibu ya di seluruh Indonesia, khususnya di Bogor, untuk menjadi kiper ya, menjadi kiper di rumahnya masing-masing gitu. Dan menjadi karena seorang ibu punya peran sentral dalam keluarga gitu. Jadi kalau ibu sakit, pasti semua anggota keluarganya tidak terlayani ibaratnya gitu ya. Tapi kalau ibu happy pasti suami dan anak-anak happy. Nah, kita ambil peran itu gitu, bahwa artinya kita harus sehat, kita harus happy dan kita harus mau terus belajar. Nah, karena apa? Peran dan tanggung jawab kita luar biasa. Anak-anak kita adalah penerus kita. Nah, kalau kitanya mental tempe, anak-anak kita pasti akan mental tempe. Kalau kita yang mental baja, mereka akan mental baja. Nah, jadi saya ingin sekali kita sama-sama ya pendengar ini kita mengambil peran masing-masing sebagai suami atau sebagai ayah yang tujuannya itu adalah mencetak generasi yang bagus, yang baik untuk membangun Indonesia ini gitu. Kalau berat nggak sih Mas? Berat banget ya? Enggak. Saya ngerti kok, saya ngerti yang itu. Ngerti. Amin, amin ya Allah. Makasih banget Bu Wali, Bu Yana, makasih udah Sama-sama. mau di-invite di sini. Banyak ilmu yang saya dapat dari Ibu. Semoga bermanfaat buat semua yang pendengar maupun dimanapun semua berada lah intinya. Makasih ya Salam. udah ngundang di sini ya. Iya Ibu, sama-sama. Saya yang makasih. Punten udah ganggu waktunya. Enggak kok, senang banget. Salam buat Pak Bima, salam buat anak-anak. Semoga selalu sehat, terhindar dari COVID-19 Bu ya. Amin, amin, amin. Salam sehat untuk semua. Siap Ibu. Ibu Yana terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.